Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 19 November 2021, Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 19 ayat 45 sampai 48. Kita diingatkan supaya selalu menghormati rumah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu menghormati rumah-Mu, rumah doa. Kami mohon sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami juga sadar untuk selalu menghormati bangunan gereja-Mu dan diri kami sendiri yang adalah bait suci-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, Injil hari ini, tema renungan kita hari ini adalah hormatilah rumah Tuhan. Injil hari ini adalah kelanjutan dari bacaan yang kita dengar kemarin hari Kamis. Kemarin kita mendengar bahwa Yesus menangisi Yerusalem dan meramalkan kejatuhan kota Yerusalem. Tangisannya itu sungguh keluar dari rasa kecewa yang sangat dalam. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah seharusnya menjaga kesucian dirinya dan tunjukkan tingkah laku yang baik kepada bangsa lain. Tetapi yang mereka tunjukkan justru sangat bertentangan. Hari ini kekecewaan dan kejengkelan Yesus terhadap bangsanya semakin bertambah, bukan hanya karena kebobrokan tingkah laku terhadap sesama di luar kanisa Allah yang mereka tunjukkan, tetapi kini Yesus sendiri menyaksikan bagaimana kebobrokan tingkah laku mereka terhadap Allah sendiri. Mereka menjadikan kanisa Allah sebagai pasar penjualan dan tukar uang. Kanisa Allah yang seharusnya dijaga kesucian dan kehormatannya sebagai tempat doa, kini jadi tempat merajalelanya ketidakadilan, keributan dan kekecewaan banyak orang. Bukan lagi kedamaian dan kebahagiaan yang mereka jumpai di kanisa Allah, tetapi kekecewaan dan frustrasi. Kanisa Allah bukan lagi tempat orang berkomunikasi dengan Allah, tetapi menjadi tempat komunikasi para pedagang dan pembeli, komunikasi untung rugi, komunikasi ingat diri. Yesus Kristus, tokoh damai dan pembawa hukum cinta kasih, tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Ia berteriak dan mengusir semua pedagang di situ. Katanya, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Sarang penyamun berarti pusat tempat dididiknya bandit-bandit, penjahat-penjahat. Perkataan Yesus ditanggapi secara negatif oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel. Mereka mau membunuh Yesus Kristus.
Satu sikap yang sungguh bertentangan dengan hakikat profesi mereka. Mereka yang seharusnya menjaga kesucian bait Allah, mempromosikan keadilan dan cinta kasih, promosikan sikap jujur dan saling menghormati satu sama lain, kini berbalik menjadi pembunuh. Mereka sesungguhnya menerima apa yang dibuat Yesus sebagai sesuatu yang positif dan sebagai teguran positif. Tetapi reaksi mereka sungguh sangat berlawanan. Dengan menolak apa yang dibuat Yesus, maka terbuktilah kebenaran apa yang diucapkan Kristus. Kalian sudah menjadikan bait Allah sarang penyamun. Di dalam bait Allah sepertinya bukan kejujuran lagi yang diajarkan, tetapi penipuan. Di dalam bait Allah sepertinya bukan lagi Allah yang mereka jumpai, melainkan setan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dibuat Yesus terhadap para pedagang dan penukar uang di bait Allah juga mau mengingatkan kita akan sikap dan tingkah laku kita terhadap rumah Tuhan, gedung gereja. Rumah Tuhan adalah rumah doa, tempat kudus, di mana kita bisa bertemu Tuhan secara rohani. Tempat kita mempersembahkan kurban Kristus. Sadar akan semuanya itu, maka sudah layak dan pantaslah kita harus menghormatinya dengan sepenuh hati. Jangan jadikan rumah Tuhan sebagai tempat melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Rumah Tuhan bukanlah tempat kita mencaci maki orang lain sambil menyebut nama Tuhan. Rumah Tuhan bukanlah tempat kita promosikan diri sendiri, tetapi Tuhanlah yang harus kita puji dan muliakan. Dalam gedung gereja kita, Katolik khususnya, di samping altar Tuhan di sana ada tabernakel, tempat tubuh Kristus ditahtakan. Yang harus kita lakukan dalam gedung gereja adalah memuji dan memuliakan Tuhan sambil menyampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Bukannya sibuk berkomunikasi dengan orang lain lewat HP. Kalau kita sibuk dengan HP dalam gedung gereja, itu berarti kita sudah jadikan gedung gereja sebagai loket telepon, pasar telepon. Perbuatan serupa sesungguhnya sudah menyakiti hati Yesus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hormatilah rumah Tuhan dan berkomunikasilah dengan Dia selama kita berada di dalamnya. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan rahmatilah kami agar mampu menghormati, menghargai dan memelihara rumah-Mu sebagai sumber kekuatan spiritualitas dan rumah doa bagi semua orang beriman. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.